Ya, ini. Menguasai tubuhnya dari rasa malas, kebencian, amarah. Kami mengendap itu kami, sehingga kami mengambil suatu kelemahan. Iya, kami membentuk benteng-benteng kerajaan, sehingga kami membentuk gumpalan-gumpalan darah hitam. Kalau caranya menghindari itu dari apa itu, Mbak, nasihatnya buat manusia? Anda kan udah muslim, sekarang dibuka rahasianya. Ya, sulit sekali manusia itu untuk menghindari kebiasaan dari pola pikir manusia, karena sudah disusupkan oleh bangsa itu. Oh gitu. Ya, cara menghindarkan jangan sampai pencegahannya. Kebanyakan manusia sudah mau malas mendengarkannya, ayat-ayat yang dibenarkan oleh dunia muslim kami, ayat-ayat Al-Quran. Ya, dengar ajan sudah tidak mau mendengar dan tidak mau berangkat. Itu membentuk kami menguasainya. Kalau iya ada cahaya, apalagi di dalam tubuhnya itu banyak ayat-ayat sebenarnya tubuh manusia itu. Kalau iya bentuk lagi dia mendengarkan ayat Al-Quran, di dalam pencernaannya itu kami tidak akan masuk. Gitu. Karena masuk ke dalam mulutnya aja kalau manusia yang beriman tidak bisa cahaya. Gitu. Ada huruf-huruf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para penonton, para subscriber Bocah Tobat dimanapun berada. Alhamdulillah wassyukur wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kepada para sedulur yang masih sakit, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang masalah dengan kesehatan dan semua yang masalah dengan persoalan-persoalan, semoga Allah selesaikan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Dan terima kasih pada para subscriber, penonton setia Bocah Tobat dimanapun berada, yang terima kasih selama ini memberikan masukan, komen, dan tentang ide-idenya dan sebagainya ya. Jadi semoga semua keadaan kondisinya sehat walafiat. Dan mohon doanya, ini ada request dari salah satu penonton subscriber Bocah Tobat yang ingin mengungkap salah satu kesehatan ya, persoalan kesehatan yang disebut dengan tumor. Itu kalau secara medis tumor pasti lebih banyak yang paham ya, karena itu bagian dari masalah kesehatan secara medis. Nah, tetapi ini kita akan mencoba mengungkap dari sisi gaibnya yang terjadi, dan nanti akan diperlihatkan videonya di depan. Ini kita angkat sebagai topik malam ini. Semoga semua sedulur Bocah Tobat mendapatkan wawasan dan hikmahnya. Tapi harus digarisbawahi bahwa nanti kita akan berdialog dengan bahasa gaib, tidak harus dipercaya 100%. Ini sebagai iktibar, sebagai ibrah, hanya sebagai gambaran, wawasan. Semoga kita bisa meningkatkan iman Islamnya pada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menambah ketahuan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit berasal semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya sebagai mediator, itu sebagai wawasan saja, dan tidak usah lalu dipercaya 100% karena masalah banyak tipe-tipenya ya. Oke, sebelum mulai kita seperti biasa mohon doanya dari para sedulur Bocah Tobat, dan mediator seperti biasa kita protek supaya tidak ada penyusup yang masuk di bahasa gaib yang ingin mengadu domba, ingin menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mediator interpretasi dari bahasa gaib jadi siluman.
ya semua otomatis langsung terlempar ke neraka jahanam. Radiator ini terproteksi tidak bisa kecuali yang saya tarik yang bisa masuk ke radiator ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ada bola-bola tubuhnya otomatis terproteksi tidak bisa menguasai jasad ini. Saya kecuali yang saya masukkan yang saya tuju Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sang Yang penyebab energi yang paling kuat dari sakit tumor ini. Dan ada di foto ini otomatis dari pasien ini ingin mengetahui penyebab secara goibnya energi negatifnya. Di sang yang terakhir pertama tangan saya kita terlepas kita terpilih lepas dari pertama tangan saya. Allah, shalom, 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 shalom. Masuk, masuk dan terkunci rapat. Langsung jin kuat biasanya bisa bahasa manusia khususnya bahasa bisa Allah. Selamat malam, Mbak. Malam, ada apa? Kurang apa ini? Mana makanan saya? Kenapa saya dibawa kemari? Emang kamu dari mana? Kok bisa ada di tubuh itu? Oh iya, saya sudah masuk ke dalam tubuhnya, ambil semuanya, makanan dan semuanya. Awalnya dia makan makanan dari luar, saya sudah di situ, sudah ada di dalam makanan itu dan menguasai dan tumbuh. Kok bisa dari gede begitu? Di apa itu, Mbak? Di situ. Ya, saya kuasai semuanya, saya serap semuanya, serta darah dan semuanya. Yang dimakan apanya itu? Yang kamu sedot? Hah? Darahnya. Kok bisa besar begitu? Diapain yang nongol besar gitu? Ya, saya membentuk semuanya, saya ambil. Bahkan sebagian iya kuasai, ada kerajaan setiap tubuhnya. Oh, Saya membentuk lagi bagian yang lain. Oh, gitu. Tidak hanya di tempat saya ada yang terbesar di situ. Kamu ini siapa memangnya saya kemari? Lihat aja sendiri. Siapa saya, Mbak? Hanya bentuknya cahaya. Lihat sendiri. Itu berawal dari apa? Kok bisa kamu masuk ke situ ke tubuh manusia? Kan hubungannya nggak ada manusia dengan goib. Dari semuanya berbentuk makanan, dan juga dari saya itu masuk dalam makanan. Saya terbentuk dari situ masuk. Oh, makan penglaris itu. Iya. Itu ada penglaris itu. Ya. Dari situ. Menumpuk itu. Menguasainya sehingga saya membentuk kerajaan di badan. Jadi berbentuk kerajaan, maka jadi gede gitu ya, Mbak? Iya. Nah, kamu golongan apa? Jin. Jin. Wujudnya apa, Jin? Hitam. Hitam. Saya menghisap darah dan wujud saya itu hitam. Kalau dibuka darah itu dagingnya. Kenapa ini saya dibawa kemari? Kau belum menjawab. Dioperasi hitam bentuk keluar kamu. Nah, kamu dioperasi gitu orangnya, kamu bisa hidup gak? Bisa lepas gak? Ya, saya masih menitipkan. Ada sel yang lainnya. Titisan saya yang menaruh ke anak buah saya. Benih-benih yang lain jangan ada yang sampainya. Oh, gitu. Ketika ya sudah lepasnya, baru saya pindah ke manusia yang lain. Ini anak buahmu nih, saya tarik nih, lihat ya. Allah. Anak buah tertarik. Allah. Biarkan saja itu menitisan saya. Terikat semua tuh.
Tuh anak buahmu. Oh, benih-benihnya kamu tuh terikat semua tuh yang hitam nih. Masuk ke bumi lapis 10. Masuk semua anak buahmu. Kenapa kamu ini? Kau belum menjawab. Kamu ini siapa? Ya lihat sendiri. Saya siapa? Saya tidak kenal kamu. Saya Lihat nih tangan saya nih. Terlihat. Siapa beliau? Saya muridnya beliau. Sang Hyang Nurcanewana. Kamu obat nggak? sudah hilangkan dulu. Saya mau obat. Saya tidak kuat dengan cahayanya itu. Bisa sekali. Ya udah, kalau mau obat sumpah dulu, ikutin saya. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk semua malah dia sang yang terasa hakikatnya. Dapat oleh dia jidatnya langsung stempel selamanya Allah. Langsung menyala. Semua amalia dari sana dasar hakikatnya masuk. Semua ilmu yang bersumber dari iblis semua terputus secara goib. Perjanjiannya Allah. Balik ke fokus semuanya ilmunya. Semua perjanjian goibnya ilmu semua balik ke fokus semuanya. Stempel menjadi Islam apa sebelum melahir bila murtad dan berhati tak Allah. Kenapa ini saya berubah? Yaitu karena Anda menjadi pengikutnya guru kami Sang Hyang Nurcanewana. Ya, itu terang sekali tadi cahayanya. Iya, makanya enak kan? Ya, saya sempurna. Sempurna kan? Ya, sekarang tarik anak buahmu. Benih-benihnya itu muslimkan semua di sini. Jadi satu. Saya akan mengikuti aturannya. Iya, ikutin. Tarik semuanya, benih-benihnya yang dimasukin dalam tubuh orang tersebut, pasien tersebut. Energinya bertambah kuat, Allah. Bertambah kuat. Mampu menarik dengan kapas semuanya. Semua benih-benihnya, teman-temannya, pasukannya, semuanya. Dan otomatis dengan pisang itu rumah-rumahnya hancur, meledak, Allah. Meledak semuanya. Sudah nggak ada rumah lagi, bersarang. Tarik semua anak buahmu, muslimkan semua di sini. Tubuhnya ini sudah saya tarik semua yang ada di badan ini. Termasuk kotoran-kotorannya, bersihkan, terus sembuhkan luka-lukanya yang membuat dia itu seperti itu, terjadi tumor. Kalau di medis itu tumor namanya, sembuhkan, ini kotorannya masuk. Terus sukmanya yang kamu makan, kembalikan, keluarkan. Terus sukmanya yang kamu udah makan, berapapun, keluar, balik semuanya. Ya, Balikin ke jasadnya. ya saya balikin. Balikin ke jasadnya. Sudah. Saya mau tanya, itu dari makanan penglaris awalnya itu berapa tahun sampai besar begitu? Sebenarnya bukan itu saja. Kami ini memang mendapatkan keilmuan dari Dajjal. Oh gitu. Makanan-makanan yang siap saji saat ini banyak digemari oleh manusia. Yang haram-haram ya orang saji itu. Ya, banyak juga itu dari golongan mereka. Ia menyukai semua manusia. Yang jadi favorit saat ini manusia itu lebih senang bahan pengawet. Kami mengendap di bahan itu. Oh gitu. Asal mulanya
Kalian datang situ, terus menjadi kerajaan sampai jadi timbullah tumor gede gitu. Sekarang manusia banyak sekali mudah dimasukkan bangsa kami. Banyak tumbuh-tumbuh benih-benih kami yang menguasai tubuhnya dari makanannya. Hingga saat ini kami kuasai adalah susu manusia dengan menggunakannya. Banyak manusia saat ini banyak tidak mau menggunakan seperti dulu. Murni menggunakan susu ASI yang menggunakannya. Banyak formula yang kami berikan semuanya. Kekuatan kami. Oh gitu. Sehingga banyak benih-benih kami yang meracuni manusia. Oh gitu. Itu berapa tahun prosesnya sampai besar gitu, Mbak? Kalian mengendap di situ? Ya, kami menguasai tubuhnya dari rasa malas, kebencian, amarah. Kami mengendap itu kami, sehingga kami mengambil suatu kelemahan. Kami membentuk benteng-benteng kerajaan, sehingga kami membentuk gumpalan-gumpalan darah hitam. Kami serap nutrisinya, sehingga ia mengurangi kelemahan itu, sukmanya kami. Gitu. Bahkan dengan adanya kedatangan kami membentuk suatu kerajaan itu, mereka mulai merasakan kegelisahan. Kegelisahan itu sukmanya kami ambil, kami setorkan kepada raja kami, Iblis. Raja Jin. karena saya dapat ilmunya dari dia, dan saya diberikan kekuatannya seperti itu. Tapi kalau bila mana dari penglaris itu berbeda tugasnya, ia banyak di dalam pencernaan. Kalau saya ini di dalam darah, sehingga membentuk sel-sel itu membentuk daging gumpalan yang besar, sehingga kami banyak menunjukkan permukaan. Dan dengan mewujudkan permukaan itu, manusia merasa gelisah yang sangat tinggi. Kami ambil makan sukmanya. Oh gitu. Ya, sekarang saya sudah tidak bisa masukin cahaya ini. Lantas apa kami akan melambatkannya? Hanya mendapat ketenangan, dan kami menemukan cahaya yang tadi diberikan oleh penguasa alam kami, Gaib. Ya, jadi kalau caranya menghindari itu dari apa itu, Mbak, nasihatnya buat manusia? Anda kan udah Muslim, sekarang dibuka rahasianya. Ya, sulit sekali manusia itu untuk menghindari kebiasaan dari pola pikir manusia, karena sudah disusupkan oleh bangsa itu. Oh gitu. Ya, cara menghindarkan dengan sampai pencegahannya, kebanyakan manusia sudah malas mendengarkannya, ayat-ayat yang dibenarkan oleh dunia Muslim kami, ayat-ayat Al-Quran. Ya, dengar ajan sudah tidak mau mendengar dan tidak mau berangkat. Itu membentuk kami menguasainya. Oh gitu. Jadi nggak pernah beribadah. Ya, malas. Ya, manusia itu mudah kami kuasainya. Bentuklah kami sekuat kerajaan-kerajaannya. Bila ingin terhindar dari bangsa kami, ya hindari dari segala makanan-makanan yang tidak benar, ya yang halal, yang tidak mudah, cepat segeranya untuk saji. Harus benar proses yang benar. Ya, benar-benar itu dicerna oleh bangsa kami, dan itu tidak akan kami masuk kalau ia ada cahaya. Apalagi di dalam tubuhnya itu banyak ayat-ayat sebenarnya tubuh manusia itu. Kalau ia bentuk lagi, dia mendengarkan ayat Al-Quran, di dalam pencernaannya itu kami tidak akan masuk. Gitu. Karena masuk ke dalam mulutnya aja kalau manusia yang beriman tidak bisa cahaya. Gitu. Ada huruf-huruf Al-Quran itu. Tapi kalau manusia tidak ada, ya enak sekali masuknya. Sampai di mulut aja, di lidahnya kami mudah sekali menikmati. Kalau orang beriman itu wangi. Saya benci dulu itu. Sekarang ini sudah bisa. Saya sudah tobat.
tidak mau seperti itu lagi. Ya, terima kasih sudah memberikan informasi rahasianya buat kami manusia, Mbah ya. Ya, Anda sekarang bisa untuk mulai bertobat ya. Semua amalnya lengkap tuh dari beliau Sang Yang Maha Esa. Iya. Ya, iman Islamnya juga sudah ya, Mbah. Dia bisa mengislamkan dari Mas Goib, nanti berdakwah kalau sudah menjalankan amalia ya. Dan silakan tinggal di majelis nih, Goib di atas nih. Ya, samping nih. Ya, silakan. Terima kasih. Sama-sama, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semua, ikut semuanya. Keluar. Allah Akbar. Keluar. Alhamdulillah, proses mediasi berjalan dengan lancar, dan terima kasih para penonton, para subscriber dan seluruh bocah tobat dimanapun berada yang telah mendoakan kami. Jadi kesimpulannya dari mediasi tadi, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sebelum kita makan kita harus selalu berdoa dan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungannya supaya tidak ada masuk racun-racunnya yang masuk atau masuk goib yang fasik yang berusaha untuk masuk lewat makanan. Yang kedua adalah kembali kepada organik ya. Makanan-makanan yang siap saji itu banyak memakai bahan-bahan pengawet kimia ya, mereka bisa masuk menyusup lewat itu ya, atau makanan itu tidak matang ya. Banyak sekali makanan sekarang itu yang impor bahan mentahnya yang dari luar, yang kita tahu negara-negara non muslim ya banyak sekali. Nah itu bisa masuk, jadi belum tentu tentang kehalalannya. Ya, mohon maaf sekarang banyak sekali dari makanan-makanan luar itu yang non halal tapi dijadikan ada kemasan menjadi halal. Kalau al-musab itu urusan birokrasi pemerintah kita ya. Nah itu yang kita yang harus dijaga seperti itu. Jadi kehati-hatian, kewaspadaan dalam hal makanan, dan setiap kita makan juga harus selalu kita ingat kepada Allah, bersyukur, mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan, dan berdoa. Tapi dari di dialog tadi kita bisa mengambil sebuah hikmahnya bahwa penyakit tumor itu berasal dari satu orang yang sering makan siap saji, makanan-makanan yang halal, haram, dan imannya yang kurang kuat. Artinya apa? Mengalirlah dari bahasa web itu bisa masuk